Ada apa hari ini? Pada hari Selasa, 30 Agustus 2022 dilakukan rekonstruksi ulang pembunuhan Brigadir J. Dan rekonstruksi ini dilakukan secara terbuka untuk mengungkapkan transparansi dari jalannya proses hukum ini sendiri. Nah, jumlah dari adegan atau reka ulang adegan adalah 78 adegan yang terjadi di Magelang, rumah dinas Ferdy Sambo dan juga rumah pribadi Ferdy Sambo, di mana terdiri dari 16 adegan yang terjadi di Magelang dan 35 terjadi di rumah pribadi Ferdy Sambo di Saguling dan 27 terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo, di mana dilakukan eksekusi penembakan terhadap Brigadir J. Rekonstruksi ini berlangsung selama 7,5 jam dalam hari yang sama dan menghadirkan 5 tersangka yang terdiri dari Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, Ricky Rizal, Barada Richard Eliezer, dan juga Kuat Ma'ruf. Di mana saat itu para tersangka, 4 tersangka memakai baju tahanan, sementara Putri Cendrawati tidak memakai baju tahanan alias memakai baju putih-putih. Dan rekonstruksi ini dihadiri oleh lembaga eksternal yaitu Komnas HAM, LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kompolnas, dan juga Jaksa Penuntut Umum. Sehingga laporan ini boleh melengkapi laporan dari setiap institusi dan bisa memberikan laporan yang lebih objektif dan dibawa ke pengadilan. Lalu bagaimana berjalannya rekonstruksi ini dan apakah ada tekanan psikologis terhadap Baradae yang menjadi justice kolaborator? Tentu rekonstruksi ini membuat kami lebih mengetahui ya, jadi bisa membayangkan bagaimana situasi yang terjadi sesungguhnya dari keterangan yang sebelumnya sudah kami dapatkan. Kan dari peristiwa di Magelang, kemudian di perjalanan dari Magelang ke Jakarta, kemudian di rumah pribadi Saguling hingga di TKP. Kalau di dalam pemeriksaan ada namanya konfrontir. Kalau dalam rekonstruksi, kita memberikan kesempatan bagi mereka, kalau mereka menolak untuk melakukan adegan, kita akan menunjuk figuran atau pemeran pengganti. Ada keterangan tersangka lainnya yang menurut Baradae tidak jujur, tidak terus terang, itu memang agak memancing emosinya. Tetapi secara umum berjalan baik ya. Semuanya yang disampaikan oleh Baradae juga sudah terungkap dalam rekonstruksi tersebut. Rangkaian rekonstruksi dimulai sejak pukul 10.30. Selesai pada pukul 17 WIB dengan adegan para tersangka kembali ke rumah Saguling dan tersangka Ricky Rizal kembali ke Duren 3 dengan sepeda motor. Akan tetapi ada 2 kejadian menarik dalam jalannya rekonstruksi kemarin. Pertama soal pengacara Brigadir J yang mengaku diusir dari proses rekonstruksi tersebut dan memutuskan untuk pulang melihat proses ini dari rumah. Kedua, adanya perbedaan versi dari masing-masing tersangka yang menyebabkan beberapa kali adegan harus diperagakan oleh pemeran pengganti. Lalu setelah rekonstruksi ini, apa tahapan selanjutnya? RR, KM, atau Ibu PC untuk berterus terang menyampaikan keterangan, membuat terang tindak pidana ini ya, karena tentu itu nantinya akan berpengaruh terhadap kalau hakim menjatuhkan vonis gitu, ya dianggap kooperatif atau bekerjasama oleh hakim juga menjadi salah satu ukuran. Misalnya kalau hakim menjatuhkan vonis, dia bisa bukan hanya bisa dengan vonis yang berat, tapi juga dengan vonis yang lebih ringan gitu. Karena kemudian ada penyesalan. Keterus terangan itu kan bagian dari penyesalan. Pengacara Brigadir J atau Yosua Huta Barat mengatakan akan menuntut polisi karena terjadi penghalangan yang disebut sebagai obstruction of justice. Dan selain daripada itu ada juga nama Kuat Ma'ruf yang kembali naik ke permukaan dan disebut membawa 2 pisau dari Magelang dan pisau tersebut digunakan untuk mengancam Yosua.
Dari kejadian tersebut, bagaimana kelanjutan tuntutan dari pengacara Yosua dan siapa sebenarnya Kuat Ma'ruf? Kenapa ia bisa disebut sebagai tokoh yang kuat dalam motif pembunuhan Brigadir J? Kita semua menunggu kebenaran ini diungkap sebenar-benarnya. Namun baru-baru ini Ferdy Sambo mengatakan kembali bahwa ia tidak melakukan penembakan terhadap Brigadir J, namun hanya menyuruh untuk menghajar Brigadir J. Dan istrinya tetap kekeh bahwa ada pelecehan seksual. Bagaimana menurut kalian? Apakah dari rekonstruksi ini detail pembunuhan dapat diungkapkan dan menjadi bukti kuat daripada keadilan? Dan apakah akhir dari serial cerita ini? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika ada masukan ataupun juga bocoran mungkin dari akhir serial ini juga boleh ditaruh di bawah. Dan jangan lupa saksikan Adab hari ini hanya di tempo.co.